Para pemirsa Matrails, selamat malam. Karena ini malam hari ya, ketika saya melakukan record saat ini, kita akan belajar tentang ekivalensi dari dua pernyataan atau dua proposisi dalam konteks logika matematika. Yuk, kita langsung masuk ke pembahasan materi. Ekivalensi diartikan sebagai keadaan yang sebanding, senilai, sederajat, atau sama nilai atau sama artinya. Nah, simbol yang disepakati untuk digunakan itu ini ya. Itu memang simbol yang lazim digunakan untuk menyatakan bahwa dua pernyataan atau proposisi itu ekivalen. Kalau begitu, seandainya kita punya dua pernyataan yang dikatakan ekivalen, maka dua pernyataan itu akan disepakati bernilai sama. Akan diiyakan untuk memiliki arti yang sama, memiliki makna yang sama. Lalu untuk apa kita belajar tentang ekivalensi ini? Kegunaannya adalah untuk kita bisa menarik kesimpulan atau konklusi dari beberapa premis yang kita miliki, yang dibutuhkan untuk kita bisa menarik sebuah kesimpulan, sebuah konklusi. Nah, kita sekarang mereview kembali materi yang sudah pernah dipelajari dalam konteks ekivalensi untuk pernyataan-pernyataan berkuantor. Contoh, kalau kita punya pernyataan yang pertama, semua siswa grade 11 SMA Tangguh naik kelas. Semua siswa grade 11 SMA Tangguh naik kelas. Ya, kita punya pernyataan yang pertama ini. Lalu bagaimana pernyataan yang ekivalen dari pernyataan tersebut? Kalau pernyataannya atau proposisinya merupakan pernyataan berkuantor universal menggunakan kata semua ini, maka pernyataan yang ekivalen akan berbentuk pernyataan yang implikatif, menjadi jika maka. Dikatakan di situ kan semua siswa grade 11 SMA Tangguh naik kelas. Maka pernyataan yang ekivalen dengan pernyataan tersebut adalah jika seseorang adalah siswa grade 11 SMA Tangguh, maka dia naik kelas. Oke. Jika seseorang adalah siswa grade 11 SMA Tangguh, maka dia naik kelas. Jadi pernyataan P-nya, pernyataan P, kalau implikasinya kita simbolkan jika P maka Q, maka pernyataan P-nya itu merujuk kepada sesuatu atau seseorang tergantung konteksnya yang merupakan elemen dari pernyataan kuantor yang ekivalen dengan pernyataan tersebut. Dikatakan semua siswa grade 11. Semua siswa grade 11. Maka pernyataan P-nya kita buat menjadi jika seseorang adalah siswa grade 11. Dalam hal ini seseorang. Jika seseorang merupakan siswa grade 11. Jadi seseorang yang merupakan elemen, merupakan member, merupakan anggota dari pernyataan berkuantor yang sedang kita buat ekivalensinya itu. Oke, sedangkan pernyataan Q-nya
itu merupakan pernyataan predikatif dari pernyataan kuantor sebelumnya, ya. Naik kelas. Maka kita tinggal mengatakan maka dia naik kelas. Oke. Itu pernyataan yang ekivalen dari pernyataan berkuantor universal menggunakan kata semua. Sekarang bagaimana kalau kita memiliki pernyataan berkuantor yang eksistensial? Sebagai contoh, beberapa siswa SMA Tangguh lolos SNBP. Beberapa siswa SMA Tangguh lolos SNBP. Maka pernyataan yang ekivalen dari pernyataan tersebut, kita tinggal mengubah kata beberapa siswa menjadi sedikitnya satu siswa. Sedikitnya satu siswa. Atau boleh juga setidak-tidaknya ada satu siswa. Itu juga boleh, ya. Jadi ini relatif lebih tidak complicated perubahannya, ya. Kita hanya mengubah kata beberapa menjadi kata atau frase yang sinonim dengan itu. Sedikitnya satu, setidak-tidaknya satu, dan sebagainya. Oke, sehingga pernyataan atau proposisinya menjadi sedikitnya satu siswa SMA Tangguh lolos SNBP. Oke, ini kita mengulang, ya, mereview, karena kita pernah membahas tentang kalimat yang ekivalen dari pernyataan berkuantor ini. Oke, berikutnya kita masuk ke pernyataan yang ekivalen dari pernyataan bentuk implikasi. Nah, untuk membahas itu kita harus perlu mengenal, ya, harus dan perlu mengenal beberapa istilah di sini yang saya pikir kalian di kelas saya baru akan mengenal ini, ya. Kalau di implikasi kita punya pernyataan jika P maka Q, jika P maka Q ini, maka inverse dari pernyataan tersebut adalah jika negasi P maka negasi Q. Jadi inverse itu secara teknis kita menegasikan pernyataan P dengan pernyataan Q secara independen. Jadi masing-masing itu dinegasikan saja begitu. Itu yang disebut dengan inverse. Sedangkan converse itu kita membalik pernyataan jika P maka Q menjadi jika Q maka P. Kita membalik. Sedangkan kalau kontraposisi, kita menegasikan masing-masing tetapi membalik lebih dulu. Jadi membalik sekaligus menegasikan masing-masing. Jadi kontraposisi itu secara teknis gabungan dari inverse dan converse. Gabungan dari inverse dan converse. Contoh, kita punya pernyataan implikasinya jika saya haus maka saya minum. Jika saya haus maka saya minum. Ini, ya, jika saya haus maka saya minum. Maka inverse-nya menjadi jika saya tidak haus maka saya tidak minum. Ya, jika saya tidak haus maka saya tidak minum. Kemudian converse-nya, jika saya minum maka saya haus, tinggal dibalik saja. Ya. Kontraposisinya, jika saya tidak minum maka saya tidak haus. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita punya pernyataan implikasi jika semua siswa lulus maka sekolah mengadakan syukuran. Nah, hati-hati, ya, pernyataan P-nya itu ada kata semua. Jadi P-nya menggunakan pernyataan berkuantor. Hati-hati ketika kita melakukan negasi. Maka negasinya untuk P di pernyataan inverse ini menjadi jika ada siswa tidak lulus. Jika ada siswa tidak lulus, ya.
Negasi dari semua siswa lulus adalah ada siswa tidak lulus. Atau bisa juga beberapa siswa tidak lulus. Atau bisa juga sedikitnya ada satu siswa tidak lulus. Itu juga bisa. Ya. Maka sekolah tidak mengadakan syukuran, itu inversnya. Conversenya kita membalik, jika sekolah mengadakan syukuran maka semua siswa lulus. Kontraposisinya menjadi jika sekolah tidak mengadakan syukuran maka ada siswa tidak lulus. Oke. Nah, kita perlu ketahui bahwa inverse dengan converse itu dua pernyataan yang ekivalen. Ya. Jadi bisa kita katakan bahwa jika saya tidak haus maka saya tidak minum, itu ekivalen dengan jika saya minum maka saya haus. Atau jika ada siswa tidak lulus maka sekolah tidak mengadakan syukuran, itu ekivalen, bernilai sama, bermakna sama dengan jika sekolah mengadakan syukuran maka semua siswa lulus. Itu ekivalen. Jadi inverse dengan converse itu ekivalen. Ya, artinya maknanya sama, nilai kebenarannya sama. Oke. Kemudian implikasi dengan kontraposisi itu juga ekivalen. Ya, jadi yang pertama tadi kita sudah mereview ekivalensi dari pernyataan berkuantor. Nah, sekarang kita menemukan ekivalensi antara implikasi dengan kontraposisi dan antara inverse dengan converse. Ya. Nah, tentu yang sering kali dipegang adalah implikasi dengan kontraposisi karena pola pikir yang sering digunakan dalam penyelesaian soal-soal penarikan kesimpulan, ya, supaya kita tidak bingung ya kalau kita bicara teknis ya. Kalau kita bicara teknis kita pegang saja nanti implikasi dengan kontraposisi. Itu yang kita pegang ya. Ini kalau kita pegang inverse dengan converse juga kadang-kadang membuat kita secara teknis itu bingung ya, dan bisa kebalik-balik ya. Dikhawatirkan begitu sih. Oke ya. Nah, kita teruskan. Nah, sekarang konsep berikutnya tentang ekivalensi itu berangkat atau berdasarkan konsep bahwa perkalian dua bilangan negatif akan menghasilkan bilangan yang positif. Ya, jadi min dikali min itu plus. Min dikali min itu plus ya. Oleh karena itu tidak itu juga berarti ya. Saya tidak makan itu artinya saya makan. Ya, tidak itu kan berarti ya sebetulnya. Tetapi secara teknis mengucapkan tidak itu kan sesuatu yang aneh, ya. Saya tidak makan itu memang sesuatu yang aneh, tetapi artinya itu sama dengan saya makan. Maka kemudian secara teknis ya katakan saja saya makan, kan begitu ya. Tetapi secara konsep tidak itu memang artinya sama dengan iya. Nah, dalam konteks negasi berarti negasi P itu ekivalen dengan P. Ya, negasi dari negasinya P itu ekivalen dengan P. Ya, jadi double negasi atau negasi yang genap 2, 4, ya, 6 itu akan menjadi ekivalen dengan positif, ya. Alias tidak ada negasi, sama saja seperti itu secara teknis, ya. Oke. Contohnya sekarang begini. Kalau kita punya implikasi jika P maka Q, ya, kita punya implikasi jika P maka Q ini, lalu kita negasikan 2 kali. Nah, negasi pertama dari jika P maka Q, negasi dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q, ya. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang negasi. P dan negasi Q. Berarti negasi jika P maka Q menjadi negasi dari P dan negasi Q.
P dan negasi Q. Ya, jadi negasi dari implikasi itu berupa pernyataan konjungtif ya, pernyataan konjungsi. Oke. Nah, negasi dari P dan negasi Q adalah negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Nah, negasi dari negasi jika P maka Q itu adalah jika P maka Q. Dengan demikian jika P maka Q itu ekuivalen juga dengan negasi P atau Q. Nah, ini bisa kita simpulkan demikian. Oke. Oke. Jadi untuk pernyataan implikasi kita sudah punya dua buah negasi. Oke. Sehingga kita bisa simpulkan jika P maka Q dia akan ekuivalen dengan negasi jika negasi Q maka negasi P, dan dia juga akan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Seperti yang tadi sudah kita simpulkan bahwa jika P maka Q dia punya dua pernyataan atau dua proposisi yang ekuivalen. Oke. Nah, mari kita berlatih untuk menggunakan contoh 1. Jika hujan lebat maka listrik mati. Jelas ini merupakan pernyataan implikatif ya, sebuah implikasi. Maka negasinya kalau kita menggunakan kontraposisi menjadi jika listrik tidak mati maka hujan tidak lebat. Ya, jadi kita balik dan kita negasikan kedua pernyataan tunggalnya. P dan Q-nya kita balik dan kita negasikan masing-masing. Menjadi jika listrik tidak mati maka hujan tidak lebat. Nah, itu makna dan nilainya sama dengan jika hujan lebat maka listrik mati. Oke, kemudian yang kedua kita menggunakan pernyataan disjungsi ya. Hujan tidak lebat atau listrik mati. Hujan tidak lebat atau listrik mati. Oke, ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita punya pernyataan jika ada siswa berisik maka pembelajaran terganggu. Jika ada siswa berisik maka pembelajaran terganggu. Nah, pernyataan atau proposisi yang ekuivalen dengan itu yang pertama, jika pembelajaran tidak terganggu maka semua siswa tidak berisik. Kan begitu ya. Jadi jika pembelajaran tidak terganggu, lancar, aman, nyaman ya, maka itu artinya semua siswa tidak berisik gitu. Ya. Gitu ya. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, semua siswa tidak berisik atau pembelajaran terganggu. Nah, menggunakan kata semua karena pernyataan P-nya itu merupakan pernyataan berkuantor ya. Ada siswa berisik. Ini kan pernyataan berkuantor. Ada siswa berisik. Maka negasinya menjadi semua siswa tidak berisik. Oke, atau pembelajaran terganggu. Oke, semoga bisa dimengerti. God bless.